Shalom warga kerajaan. Bagaimana kabar Anda hari ini? Senang sekali bertemu dengan Anda kembali di episode kali ini di dalam podcast GBI Rock Surabaya Kingdom Insight His Gift for You. Saya percaya selalu ada hadiah yang baru dari Sang Raja, terutama memasuki tahun yang baru 2023 ini. From grace to grace, from multiplied grace to empowering grace. Dan sudah hadir bersama dengan saya, Senior Pastor dari Rock International Ministry, yang tentunya kita tunggu bersama-sama dan akan berbincang bersama-sama dengan saya pada episode kali ini, yaitu Bapak Pendeta Timotius Arifin Teja Sukmana. Salam damai sejahtera Pak Arifin. Shalom. Shalom. Seperti Rasul Paulus aku katakan, yaitu tentang grace, mercy, and peace to you. Amin. And to all of you. Ya, senang sekali pada episode kali ini kita bisa bertemu kembali, dan saya percaya pasti ada hal-hal yang baru yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui Pak Arifin untuk dibicarakan kepada seluruh jemaat Rock International Ministry. Dan tema kita hari ini adalah From Grace to Grace. Dan kita melihat bahwa satu kali ketika Yesus ada di Nazaret, banyak orang bertanya-tanya, dari manakah Yesus mendapat hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu. Nah, kalau menurut Pak Arifin, kira-kira apa yang terjadi pada situasi pada waktu itu? Seringkali orang gagal paham karena cuma melihat apa yang ada di luar. Yeah. Kalau kita tidak mengerti tentang dunia roh, dunia supernatural, kita akan bingung dan kacau dalam hidup kita. Tuhan Yesus waktu lahir, dia menunggu saat ketika dia dibaptiskan, dipenuhi Roh Kudus, baru kuasa Roh Kudus bekerja pada dia. Jadi jangan percaya kalau dikatakan bahwa dia itu membuat yaitu dari tanah liat burung-burungan lalu burung terbang. Meskipun itu sedikit menyinggung bahwa dia adalah sang pencipta itu sendiri. Dan juga waktu bayi dia bisa yaitu berkhotbah dan berbicara membela ibunya. Tidak ada itu di firman Tuhan. Jadi jangan percaya Injil-Injil yang lain lah. Ya. Dengan jelas dia bekerja sebagai builder, bukan tukang kayu ya. Builder, meneruskan usaha daripada Yosef, dan dia juga punya saudara tapi dari Yusuf dan Maria. Dan mereka adalah manusia biasa. Jadi ini harapan buat kita. Yang natural jadi supernatural. Amin. Kan kita hari ini podcast untuk menjawab dari mana. Sebenarnya bukan dari mana, dari siapa. Yesus Kristus adalah pembaptis dalam roh, dan dia mau seluruh tubuhnya, semua orang percaya, semua warga kerajaan adalah warga kerajaan yang powerful. Amin. Bukan yang biasa-biasa. Karena tujuan kita itu bukan cuma masuk surga, tetapi menurunkan surga ke bumi. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di mana? Di bumi seperti di bumi, surga. di Surabaya. Amin. Dimanapun Anda berada. Seperti di surga. Di surga tidak ada orang sakit, ya, tidak ada orang lemah, tidak ada air mata, ya kan? Nah, berita baik kepada dunia ini yang disampaikan malaikat kepada para gembala di padang Efrata, yang lahir ini pertama adalah Savior, Juru Selamat. Jadi 2023 ada ancaman, ada apapun, saya ikut Tuhan 43 tahun, He's a wonderful Savior. Amin. Yang kedua, dia adalah sang diurapi, ya toh, Hamasiah. Artinya kita bisa menerima pengurapan. Pengurapan dia membedakan dia dari yang lain. Dan yang ketiga, dia adalah Lord. Karena itu di bumi ini latihan untuk nanti memerintah bersama dia. Amin. Oke, jadi orang-orang Nazaret gagal paham. Itu saudara yang berteman saya SMP. Itu mamanya Miriam itu kan arisan dengan mama saya. Mereka gagal paham karena itu tidak banyak mujizat karena ketidakpercayaan mereka. Sesuatu yang paling rugi dalam hidup kita adalah orang percaya yang tidak percaya. Jadi kunci utama adalah faith, iman. Mari kita tinjau dari kehidupan Timotius muda. Yang Timothy. Dan kita lihat dalam 2 Timotius 1 ayat 1-7, kita melihat di sana seorang yang fatherless. Bahkan bapaknya pun tidak disebut namanya.
Apa dia meninggalkan ibunya? Tidak tahu. Ya, jadi papanya orang Yunani, ya, yang nyembah ya dewa-dewa gitu. Iya. Ya, ibunya adalah orang Yahudi. Dan ibunya dan neneknya yang mengajarkan dia yaitu iman yang tulus ikhlas. Iya. Ya, kita melihat dari mana, dari siapa. Timotius muda yang pemalu menjadi rasul lewat penumpangan tangan Iya. daripada seorang bapak rohani. Di dalam dunia ini kita perlu bapak jasmani yang tanggung jawab. Iya. Seperti Abram mendidik dan memerintahkan anak-anaknya dan semua yang lahir di rumahnya, yaitu jalan Tuhan, the way of the Lord. Lalu yang kedua, bapak rohani. Iya. Dan memang sebaiknya bapak jasmani dan bapak rohani jadi satu. Iya. Dan bapak sorgawi. Amin. Kita mengenal the first mentioned principle. Dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus, kebutuhan manusia nomor satu bukan sego pecel, tetapi Bapa kami di sorga. Bapak kami di sorga, ya. Kebutuhan paternal. Iya. Karena itu kita tahu bahwa segala masalah di dunia ini termasuk banyak orang ODGJ. Iya. Ya Pak Roy? Orang dengan gangguan jiwa, Iya. ODGJ. Karena fatherless. Fatherless, ya. Orang yang fatherless itu tidak berani, ragu-ragu. Karena hanya seorang bapak bisa memberikan blessing. Iya. Ya kan? Nah, kita melihat kehidupan Timotius muda ini. Dan Rasul Paulus ada di sana sebagai bapak rohani. Iya. Karena itu saya bersyukur saya punya bapak rohani, ibu rohani, and here I am. Iya. Dan dari pengalaman itu saya juga dan istri saya sebagai bapak dan ibu rohani buat banyak orang, Roy. Iya. Karena kenapa orang itu jadi miring, jadi LGBT, periksa. Mesti ada hubungannya dengan Fatherless itu ya. fatherlessness. Ketidakadanya Bapak. fungsi bapak. Ya, hanya bapak bisa memberikan arah, bisa memberikan visi, memberikan purpose, Iya. memberikan warisan, dan Iya. juga memberikan blessing. Iya. Nah, di dalam ayat pokok daripada the year ini ya, empowering grace. Saya selalu tahu Tuhan itu selalu naik, tidak pernah Amin. turun. Iya. Hidup orang benar itu seperti rembang tengah hari menuju kulminasi. Iya. Ya toh? Titik puncak. Iya. Banyak sekali kalau di Amerika itu saya ingat waktu saya pernah ke sana. Ketika saya berusia lebih 30 mereka bilang, you are over the hill. Over the hill sudah turun. Karena puncaknya cuma umur 30. Sudah decline 30 gitu ya. Yesus baru mulai. Nah ini dia mengalami multiplied grace seperti Maria. Iya. Maria kan juga mengalami seperti itu. Bagaimana dia dipilih. Lalu kemudian jadi favoritnya Tuhan. Dipenuhi dengan Roh Kudus. Ketika dia berkata, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu, maka dia akan melahirkan raja yang paling besar. Yang disebut the Holy One. Iya. Yang menerima takhta David dan perjanjian tentang yaitu disampaikan lewat Abram. Dan dalam Kejadian pasal 3, the seed of the woman. Dia dipilih. Dan Maria berkata, segala generasi akan menyebut aku diberkati. Iya, Berbahagia itu diberkati. Iya. Jadi Roy, kita melihat bagaimana rencana Tuhan. Dan saya sebagai bapak rohani lah. Iya. Daripada salah satu bapak rohani daripada Rock International Ministry, daripada GB Rock. Maka saya rindu semua daripada kita menjadi proof producer. Amin. Pemberi bukti Iya. bahwa Yesus itu hidup. Iya. Ya, saya masih ingat saya menerjemahkan Peter Youngren di Peter lapangan, Youngren, ya. di lapangan olahraga di 10 November. di Denpasar. Oh, di Di Denpasar. Denpasar. Iya. Dan dia berkata begini, Jesus is alive. Yesus itu hidup. Kalau hari ini kamu panggil namanya dan kamu mengalami kesembuhan, orang lumpuh berjalan, buta melihat, cancer sembuh, itu buktinya Yesus itu hidup. Iya. Dan dia bilang, I don't have to lay hands on you. Iya. Aku tidak perlu tumpang tangan.
Kamu tidak perlu saya doakan. Panggil aja namanya. Ya. Barang siapa seru nama Tuhan diselamatkan, disembuhkan, dilepaskan dan sebagainya. Iya. Mendadak. Yang hadir kan bukan semua orang percaya. Iya. Ada seorang bapak, tokoh agama lain, mayoritas di Bali. Iya. Ketika dia panggil nama Yesus, dia sudah lumpuh 15 tahun. Usianya 90. Wow. Iya. Dia berjalan. Oh, amin. Luar biasa. Dan waktu itu diterjemahkan bahasa Bali. Iya. Saya tanya Bapak, siapa yang menyembuhkan Bapak? Dia bilang Itus. Dia tidak bisa bilang Yesus Kristus. Wah, kesempatan sudah. Iya. Saya pegang mic. Kalau nama itu saja menyembuhkan, apalagi Tuhan Yesus Kristus dari Nazaret. Amin. Gempar. Iya. Nah, karena itu apa? Itu tugas dari hamba Tuhan luar negeri. No. Setiap orang percaya. Iya. Dan khususnya Timotius muda ini. Tapi ada tanggung jawab. Kabarnya memang bapak-bapak kurang. Ya, buat saya nomor 1 itu para pria harus jadi bapak yang tanggung jawab. Yang mendidik anaknya jalan Tuhan seperti Abraham ya. Neneknya Lois itu artinya mudah menurut. Penurut. Agreeable. Iya. Nah, jadi saya bersyukur. Memang saya ini dulu diktator. Untung istri saya bukan gladiator. Istri saya sangat menurut. Dan karena itu saya bertobat. Dia cuma minta saya bertobat, sekarang jadi hamba Tuhan. Amin. Unik ya. Kalau kita ada sepatu Nike, bukan Nike itu Nike. Ya, unik artinya diberkati dengan apa? Kemenangan yang baik. Double victory. Iya. 2022 yang lalu saya beri nama The Year of Double-Double. God gave you double blessing, double victory, double anointing, everything. Tapi 2023 empowering grace. Empowering grace. Nah, dan kita melihat bagaimana Rasul Paulus selalu mengucapkan berkatnya itu. Grace, mercy, and peace, GMP. Kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Selalu kemana-mana. Saya sering kalau Roy tahu, saya suka mengucapkan berkat seperti Rasul Paulus. Dan apa yang diterima oleh Timotius? Pertama-tama diberitahu bahwa Allah tidak memberikan roh ketakutan. Dia ini timid. Timid itu tidak berani tampil, rendah diri. Nah, itu masalah banyak orang. Karena dia tidak tahu siapa dirinya. Kita ini kenapa saya sebut warga negara kerajaan surga. Saya tidak bilang saudara-saudaraku. Lalu anggotaku. Tidak ada. Warga kerajaan. Then you know you are back up with the greatest kingdom. Amen. On earth and universe. Bukan cuma on earth loh. Earth ini kan kecil. Iya toh? Universe. Seluruh alam semesta. Langit itu tahtanya. Bumi tumpuan kakinya. Ya, jadi dulu jadi manusia Yesus. Nah, itu yang pelajaran Matius 13 itu seumur hidupnya dia jadi builder. Orang kenal dia sebagai yang teruskan usaha papanya, kontraktor kecil-kecilan. Karena Nazaret kota kecil kan? Iya, betul. Tapi malah ada kayu di Israel, adanya batu. Rumah sana batu semua. Yesus tukang batu. Bukan tukang batu, dia kontraktor. Ya. Karena itu dia akan bangun rumahmu, keluargamu. Amin. Tapi mereka gagal paham bahwa setelah dia menyerahkan diri dibaptis untuk jadi warga negara, kelahiran baru itu proses kewarganegaraan. Ya, lalu kemudian menerima kuasa, bukan menerima bahasa roh saja. To receive power. Sekali lagi, saya rindu. Ada perintah Tuhan. Pertama, heal the sick. Bukan pray for the sick. Sembuhkan yang sakit. Jangan lupa kita tembang tangan. Yang menyembuhkan Tuhan. Kedua, usilah roh-roh jahat. Cast out demons. Cast out itu mengusir.
mengeluarkan demons, roh jahat. Kita cuma ngomong. Tapi yang mengusir Ya kekuatannya Roh Roh Kudus. Kudus, ya. Nah kita tidak bisa ngusir setan. Dulu saya kurang ngerti. Ya jadi saya kira perlu ada tenaga dari kita. Tenaga dalam. Jadi kalau tembang tangan ibu-ibu kondenya di sini bisa pindah ke sini. Kan banyak jeep yang ada belakangnya ada ban serep, ya. bisa Itu pindah konde. depan. Tapi setelah mengerti ya cuma nempelkan tangan aja. Iya. Kuasa Tuhan. Ya, amin. 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 Ketika cleanse the leper, bukan cuma orang sakit kulit, saya pernah ngalami. Iya. Ya, saya pernah ngalami beberapa kali itu alergi pun bisa sembuh. Ini buktinya saya nih. Iya. Kalau Anda lihat foto saya waktu kecil sampai remaja, selalu eksim. Ya, Iya. maaf ya ada airnya, Iya. maaf ada nanah juga. Iya. Saya lihat ini Sembuh bersih. sama sekali. Amin. Ya, tapi itu gambaran dosa. Iya. Yang lebih parah daripada kusta adalah dosa itu sendiri. Ketika yaitu Gehazi berbohong kepada Nabi Elisa, Iya. maka kusta daripada Jenderal Naaman nempel sama dia. Pindah begitu Iya, ya. dia keluar putih seperti salju. Ya. Iya. Lalu yang terakhir, raise the dead. Sebelum ini juga mati jasmani. Aku percaya ini akan terjadi. Iya. Tidak usah direncanakan, tidak karena itu Tuhan izinkan untuk kita berpikir tidak ada lagi model KKR model kayak dulu. Iya. Tapi KKR mendadak. Ya, ibu-ibu sedang berbicara, nunggu anaknya pulang sekolah, ada yang nangis dilayani, dijamah Tuhan. Amin. Ya toh, sedang ngopi nih, mendadak curhat temannya, ya toh, bertobat terima Tuhan, yang sakit sembuh. Iya. Saya ngalami itu dalam hidup saya. Karena itu proof producer. Orang tidak akan percaya sebelum lihat hasilnya. Hasilnya, Ya. tandanya begitu ya. Ya, jadi misalnya nih, aku udah percaya ada listrik 220 volt. Tidak percaya? Iya, Pegang coba. aja listriknya. Masukkan tangannya. Iya, jadi langsung kamu tahu. Karena dikatakan tidak memberikan. Jadi jangan percaya Tuhan memberikan segala sesuatu. Tuhan tidak memberikan penyakit. Tuhan tidak memberikan malapetaka. Iya. Ya, iblis itu pencuri, pembunuh, pembinasa, pemerkosa. Iya. Itu iblis. Kita lihat kehidupan Ayub. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. No, Tuhan memberi, yes. Iya. Tuhan mengambil, tidak. Iya. Ya, karena waktu itu dikatakan yaitu api dari langit. Iya. Langit itu ada berapa tingkatan? Ya, langit yang kita lihat, langit dimensi kedua, dimensi ketiga. Dimensi ketiga Tuhan. Iya. Dimensi kedua itu Mes Uranus namanya. Langit tengah itu kuasa kegelapan. Jadi yang membinasakan itu bukan Tuhan. Amin. Iya. Amin. Sekarang banyak orang menyembah sang pembinasa. Saya tidak usah sebut Iya. siapa namanya. Supaya selamat. Itu sama dengan kalau kita diperes oleh preman, kita tidak lapor polisi, kita Malah kasih menyerahkan uang sama diri ya. dia. Iya. Salah toh? Iya, salah. Iblis itu debt kolektor. Dan itu dosa ya. Jadi itu perintah Tuhan. Iya. Ya, dan saya percaya bahwa dalam tahun ini, yaitu yang dulu dibuatkan nameless and faceless generation, yang tidak Iya. terkenal, ya. Dan saya kira apa yang dilakukan ada seorang hamba Tuhan yang berdoa di jalan-jalan seperti Yesus, toh, iya toh. Iya. Saya ditanya orang, apa itu sah? Sah menurut siapa? Sah menurut kerajaan Allah? Yes. Iya. Amen. Amin. Haleluya. Jadi itu perintah Tuhan. Dan dalam Markus 16 dikatakan yaitu minum racun maut tidak akan binasa. Iya. Bukan mana racun tak minum. Nah, Iya. orang niat jahat pada kita tidak akan mempan. Karena kita dilindungi oleh. Ular menggambarkan roh jahat juga. Iya. Akan berbicara bahasa-bahasa baru. Itu supernatural. Tapi itu entry.
Jadi semua warga kerajaan pastikan minta Tuhan dibaptis dalam Roh Kudus, dan itu entry untuk kita berubah dari ordinary ke extraordinary. Amen. Kita lihat pertama harus jadi man of faith. Kalau saya bilang man, woman termasuk. Man of faith. Man of faith. Nah, kalau kita itu khawatir, firman Tuhan berkata apa? Orang benar yang khawatir di depan orang fasik seperti mata air yang keruh. Mana ada orang mau minum dari air got? Iya tuh, mata air yang keruh. Tetapi kalau kita ini percaya pada Tuhan, percaya janji-janjinya, seperti mata air yang menyegarkan. Amen. Seperti oasis. Ya toh? Jadi pertama man of faith. Sebab fear is the absence of faith. Bukan cuma negative faith, tapi absence of faith. Tidak adanya iman itu yang menyebabkan karena ada ukuran. Kecil imannya, besar imannya, kuat imannya, ya kan? Jadi pertama, kalau kita mau hidup berkemenangan, tandanya man of faith. Dari mana datangnya iman? Dari firman Tuhan. Amin. Karena itu pembacaan Alkitab yang setiap tahun kita baca itu dibaca dan diucapkan. Janji Tuhan diaktifasi lewat diucapkan. Kedua, apa yang Tuhan berikan? Pertama, dia berikan power. Kuasa. Power di sana adalah dunamis. Kita melihat bagaimana contoh empowering grace. Kenapa Samson itu sampai raja-raja Filistin membayar? Dari mana kekuatannya? Apa dia minum jamu tolak angin? Cuma dengan rangkel des 1.000 tentara Filistin dibantai. 1.000 loh. Sendirian. Ketika Roh Kudus turun. Ketika kuasa Tuhan turun, baru dia, kalau tidak jadi orang biasa. Sayang dia menyalahgunakan. Dia berhubungan dengan pelacur Filistin. Dia mengalahkan semua tentara Filistin. Iya toh? Tetapi dengan perempuan Filistin dia kalah. Dia menikahi istrinya adalah perempuan Filistin. Dia berhubungan pelacur Filistin. Dan yang ketiga high class Filistin. Karena itu orang ingat Samson and Delilah. Bukan Samson and Jehovah. Bagaimana dengan kita? Dan kekuatan itu, kekuatan untuk mengadakan mukjizat. Amin. Loh, tembang tangan orang sembuhkan mukjizat. Saya ingat bagaimana bertobatnya keluarga Bapak Alex Tanus Seputra. Kakeknya pada saat itu orang yang terpandang di Mojokerto sedang galau. Istrinya sakit. Dan dokter tidak bisa menyembuhkan, uangnya tidak bisa nolong. Ada seorang penyanyi kor dari gereja. Dan mereka bukan Kristen asalnya. Datang, boleh tidak berdoa bencim katanya. Sembuh. Besok anaknya semua dibawa, suruh pakai baju putih karena kan belum pernah ke gereja. Diajak kebaktian. Dan putrinya adalah ibu dari Pak Alex. Amin. Kita melihat pengaruh seorang ibu pada kehidupan Timotius. Rasul Paulus memanggil Timotius agapetos teknon, putra yang aku kasihi. Jadi tidak bisa, aku ini anaknya Benihin, sebab aku pernah nyumbang. Tidak bisa. Gembala yang mengembalakan kamu. Jadi bapak rohanimu. Amin. Iya kan? Dan kedua, of love. Agape. Man of love. Jadi man of faith, man of power, man of love. Ya. Dan kita pernah mendengarkan ada beberapa, Anda kan akademis. IQ ada ukurannya. Betul. Tapi IQ nggak cukup. Harus ada EQ. Emotional quotient. Penguasaan diri. Itu buah roh. Lalu kemudian harus ada adversity quotient. Bisa menghadapi tantangan, kesulitan, bisa mengalami kesulitan. Toh. Juga ada spiritual intelligence. Kita melihat dari mana hikmat. Hikmat apa? Spiritual intelligence. Asalnya biasa aja Yeshua itu. Sampai usia 30. Mendadak dia pulang. Orang buta melihat, orang lumpuh jalan. Dari mana? Jadi jangan ngawur ya, dibilang dia ke India, ke Tibet.
semedi, jangan percaya. Iya. Sayang sekali ada foto dia seperti fakir India gitu, yang ditaruh di rumah orang-orang Kristen dan dipakai untuk doa. Ojo ngawur ta. Dan yang terakhir sound mind. Sound mind itu saya percaya adalah juga wisdom. Iya. Ya toh, man of love and man of wisdom. Sound mind karena banyak dunia ini ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Ya, stres. Iya. Ya toh, orang stres itu bahaya. 3S Roy. Iya. Stres, stroke, stop. Iya, mendadak kita mendengar bipolar. Iya. Di mana-mana kok orang bipolar. Ya, ada yang pertama itu cuma ya stres, lalu obses, lama-lama poses. Iya. Karena itu dunia ini orang-orang sekitar kita melihat apakah kita betul-betul orang percaya. Orang percaya karena imannya tuh. Amin. Murid karena pengetahuannya. Iya. Iya kan? Iya. Tapi kita juga proof producer. Jadi sekali lagi catat, pertama man of faith. Fearless. Iya. Amen. Lalu yang kedua man of power. Iya. Powerful. Iya. Bukan kuat, bukan gagah, tapi rohku kata Tuhan. Iya. Yang ketiga man of love. Man of love. Ya, mudah mengampuni. Iya. Ada satu plat nomor yang cuma ada satu di dunia. Tulisannya DK70X7X. Ya toh, waktu saya buatkan di Bali itu orangnya heran, ini nomor dari mana? Saya pasang di depan garasi rumah saya. Apa itu? Demi Kristus 70 kali 7 kali. Iya. Itu man of love. Easy to forgive. Willing to share. Man of love itu bukan karena dia itu manis budi, bukan. Iya. Selalu siap nolong orang. Iya. Ya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Iya. Tapi satu lagi, sound mind. Sound mind. Iya. Jadi bagaimana sound mind itu? Roma 12. Yaitu berubahlah oleh pembaruan budimu. Iya. Makin pikirannya pikiran Kristus. Iya. Kita di Surabaya ini kalau dainya dibilang gini apa? Gila. Strip negatif, ya kan? Strip katanya. Iya. Orang yang pesimis negatif ya. Yang negatif bagus cuma yaitu pada dia bilang swab test itu negatif bagus. Covid aja Pak Arifin ya negatif itu ya. Yang diharapkan. Tapi puji Tuhan loh, saya banyak itu menyerahkan anak. Iya. Selama pandemi, jadi rupanya corona negatif, istri positif. Boleh, ini bagus. Cepat-cepat Roy. Ya, amin. Jangan lewat tahun ini. Ya. Jadi semuanya diawali dari penuh dengan Roh Kudus Pak Arifin. Iya. Dan kemudian menerima karunia. Tapi ada satu lagi ayat ke-6, coba baca sana. Iya. Kobarkanlah. Iya. Ya toh, kobarkanlah itu artinya dikipasi. Iya. Dikasih yaitu bahan bakar, kasih bensin. Arang kalau cuma satu, nggak bisa nyala ya. Tapi karena itu perlu komsel kerajaan. Iya. Perlu komsal. Kalau ada arangnya kan jadi menyala sama-sama. Iya. Jangan kumpul dengan pemadam kebakaran. Loh ada cerita loh. Ya, ini bukan soal suku tapi sekedar ilustrasi. Iya. Kalau yang dari Sumatera Utara, aku batu bara. Ya kan? Batu bara, iya. Iya. Kalau dari Makassar, aku Abu Bakar. Wah, keren. Iya, kalau dari keren tuh dari Ambon, beta bakar besi. Iya. Waduh. Lalu yang dari Muntilan. Iya. Kulo pemadam kebakaran. Nah, saya ketemu orang-orang Jawa Tengah di Ponorogo, berapi-api. Iya. Ya toh. Jadi pemadam kebakaran tuh, jangan percaya. Iya. Mujizat sudah enggak. Apa itu bahasa royo apa? Kamu enggak ngalami sih. Alamilah. Memang istilahnya keliru sih. It's not a language.
It's a gift. Iya. Karena terjemahan lama dari Perjanjian Baru kita lebih bagus. Ini kan TB perjanjian, Iya. terjemahan baru. Yang dulu karunia lidah, glossolalia, Iya. speak in tongues and speak in another tongue. Iya. Bahasa lain atau bahasa baru, bahasa yang tidak dikenal. Iya. Tetapi pemakaiannya itu, kalau saya khotbah, bayangkan kalau saya sini langsung bahasa doa itu saya pakai, orang nggak ngerti. Iya. Tapi secara pribadi kalau penyembahan bersama-sama ya bagus lah. Iya. Tapi itu entry-nya adalah baptisan Roh Kudus. Iya. Oleh penumpangan tanganku atasmu, kata Rasul Paulus. Iya. Jadi hati-hati juga, jangan mau ditumpangi tangan sembarangan orang. Iya. Sekarang ini ada loh Iya. hamba-hamba Tuhan yang LGBT. Nanti ikut melambe-lambe seperti nyur di pantai, bahaya ini. Pastikan ditumpai tangan oleh seorang bapak rohani Iya. atau kakak rohani yang baik. Iya. Di setiap komsel, di setiap meeting apapun, komsel kan tidak perlu banyak orang. Iya. Itu hafruta, itu saling belajar, Iya. 2-3 orang aja. Ya. Dan ketika dibaptis Roh Kudus, saya mau bersaksi tentang kehidupan saya. Iya. Begitu saya dibaptis Roh Kudus, pelayanan saya pertama adalah pengusiran roh-roh jahat. Iya. Ada haunted house, ada juga. Ada satu keluarga yang ikut satu aliran aneh, yaitu di Jawa Tengah, namanya Romo Sumono. Iya. Dibaptis, dikasih nama baru, biasanya nama Jawa lah. Iya. Ya, tapi yang nama yang bagus ya. Saudara juga perusahaan juga datang pada dia. Dia minta tolong saya gini, dia dengar waktu itu saya masih insinyur dan itu tahun berapa ya? Tahun 83 gitu lah ya. Tolong tanya ya, rumah kami ini pembantu tidak ada yang kerasan. Kamarnya pembantu di atas, ini ada tangga. Iya. Setiap kali didorong dari situ dan mereka jatuh. Ini aneh sekali katanya. Oke ya, sebab kamu pakai mantra-mantra yang ngundang kan. Waktu saya datang ke sana, saya lihat tangganya. Tahu, dari bantalan kereta api. Itu kayu besi. Bukan kayu jati loh. Ulin yang tebal segini. Rangkanya itu dari besi ya, dari baja. Tapi ini anak tangganya itu dari kayu ulin. Oke, tak ajak keluarga ini doa. Ya. Ketika kita berdoa, sesuatu yang aneh terjadi. Itu tangga itu ambruk semua. Suaranya keras sekali. Seluruh keluarga itu bertobat. Amin. Yang tidak bertobat suaminya. Suaminya itu marah sekali karena dulu pernah mengadakan dengan papa saya. Oh iya. Papaku kan jagoan, jadi bapak ini pernah dikasih cep gitu. Jadi ini anaknya si Anu ini, waduh. Dia menolak. Sangat menyedihkan. Jangan menolak. Yaitu yang Tuhan berikan kepadamu. Yaitu uluran tangan Tuhan. Amin. Beliau itu seorang insinyur sedang memeriksa tanur. Itu kan ada cerobongnya itu. Jatuh di atas dan sedih sekali beliau meninggal. Tapi istrinya dan anak-anaknya semua percaya Tuhan. Sampai cucu-cucunya. Itu fenomena yang tidak bisa diatur itu. Pergi dari sana ada bau yang sangat busuk. Itu mengikut. Dan saya tahu kalau Yesus baunya wangi. Ini roh jahat, ya kita usir aja. Dunia roh itu nyata. Ketika saya dipenuhi Roh Kudus, ada yaitu karunia perkataan hikmat. Ketika saya pindah di rumah yang kita tinggal sampai sekarang, kita saya tinggal di sana ya 43 tahun. Ya, tetangga depan rumah itu saya datangi karena saya dapat pernyataan. Saya memperkenalkan diri, oh ya Pak Arifin ya, tetangga baru. Bapak punya keris luk 3. Dan tadi malam ketika kami adakan pengusiran roh jahat.
ganggu keluarga Bapak. Satu keluarga bertobat. Amin. Tetangga yang sebelah kiri lagi, ya Tuhan bilang sama saya, berhenti kamu datang ke sana. Saya datang ke sana. Dan saya sudah dikenal katanya Kristen terlalu fanatik. Yang punya rumah tuh anaknya seumur saya lah. Iya toh? Iya. Ini mau apa ini? Minta tolong. Di rumahmu ini ada patung yang disembah terbuat dari terakota. Dia kaget. Saya belum pernah masuk rumahnya. Dan itu memang barang antik. Hati-hati apa yang kamu taruh di rumah. Dan satu keluarga bertobat. Amin. Hal semacam ini akan kita alami. Amin. Kalau mujizat saya sering. Sampai ya aneh ya. Saya juga aneh ini. Abraham itu kan tidak punya anak. Tapi dia mendoakan Abimelekh dan seluruh istri-istrinya supaya mengandung, supaya subur. Saya ngalami dalam hidup saya. Ya, aneh sekali banyak orang datang minta didoakan supaya ya kapan tuh ada satu keluarga datang. Dan dokter mengatakan dia ini ada kelainan dan tidak mungkin punya keturunan. Gak tahu ada perkataan hikmat. Tahun depan kamu akan melahirkan seorang anak. Itu ada perkataan itu ketika Tuhan dan dua malaikat ke kemahnya Abraham, no? Kemahnya Abraham sudah. Itu kejadian 18. Kejadian 18. Berapa bulan kemudian 1-2 bulan bapaknya telepon, Pak Arifin keliru. Oh iya, saya cuma manusia, saya bisa keliru. Bukan satu Pak. Anak saya hamil kembar 3. Luar biasa. Iya, waktu penyerahan anak itu saking gedenya, ya bayi 3 tuh gemuk-gemuk. Jadi yang nyerahkan termasuk engkongnya itu tadi. Saya mulai saat itu enggak mau ditumpangi tangan. Karena takut kembar hamil lagi. 3. Saya begitu itu banyak rahasianya sederhana. Not because I'm special. Tapi itu grace. Amin. Itu mercy. Kalau lihat masa lalu saya ya tidak bakal Tuhan bagi saya. In the family, saya ini paling temperamental, ya, pemarah, sombong. Tapi itu the mercy of God. Ya, puji nama Tuhan. Jadi saya yakin dan percaya itu tadi. Jadi man of faith. Man of power. Man of love. And man of wisdom. Ya, SI. Ada lagi sekarang love quotient. Jadi adversity quotient ada love quotient. Tahun depan ini kita hidup seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus itu berkata, tirulah cara hidupku. Pendirianku, ketekunanku, kesetiaanku. Sementara dunia ini 2 Timotius 3 mengatakan, pertama, cinta diri sendiri, cinta uang, cinta kenikmatan, bukan cinta Tuhan. Dunia akan menawarkan kenikmatan. Iya toh? Nah, hidup adalah pilihan. Jadi saya berdoa supaya seluruh jemaat dikenal man of faith, man of power, man of love. And man of wisdom. Man of wisdom. Ada pengalaman lucu. Saya akan didik orang untuk ngusir roh jahat. Ya tak? Satu hari telepon. Ini ada gangguan. Betul-betul haunted house itu ada. Saya masih ingat jalan Biliton. Dan om itu hidup bersama dengan seorang wanita yang istrinya orang. Yang saya kenal. Jadi yang hubungi saya si tante itu. Waktu saya ke sana dia bilang, silakan usir setannya. Saya bilang, om bertobat. Saya tidak mau sebut nama Yesus. Saya bilang, ayo mulai KP. Biarkan aja diganggu roh jahat supaya bertobat. Oke, Roy. Ya Pak Arifin, saya ingin tanya. Hal-hal yang supranatural, kasih karunia dan seterusnya itu Paulus satu kali pernah mengatakan bahwa dunia melihat dan tidak mempercayai hal itu. Karena yang rohani dianggap sebagai sesuatu yang bodoh begitu ya.
dan manusia rohani tidak bisa dinilai. Menurut tanggapan Bapak seperti apa? Tentu saja hikmat Allah itu kebodohan bagi manusia. Tetapi kita tahu di dunia ada 3 hikmat ya. Pertama, hikmat yang umum lah ya. Pengetahuan begitu. Ada hikmat dari Allah dan ada hikmat dari setan. Hikmat daripada roh-roh jahat. Jadi kalau orang tidak percaya supernatural ya hidup. Paling menyedihkan kalau orang Kristen yang mengatakan zaman mujizat sudah berlalu. Dengan selesainya Alkitab itu namanya cessation. Ceased. Sudah tidak ada. Saya beri kabar baik. Saya melayani Tuhan 43 tahun. Dan tidak ada namanya zaman mujizat. Tuhan Yesus tidak berubah. Kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Hadapi 2023 dengan faith. Dengan love, joy, and peace. Oke? Sound mind. Karena peperangannya di sini. Oke? Love come from the heart. Faith juga ada di sini. Tapi peperangan ada di sini. Begitu, Roy? Dan pasti anugerah yang kita terima itu adalah berasal daripada Tuhan. Dan dari mana didapatkannya? Dari surga? Power dari luar dunia? Sehingga tahun 2023 ini kita tidak perlu takut sekalipun ada prediksi-prediksi resesi, kemudian ancaman ekonomi dan seterusnya. Itu menurut Pak Arifin bagaimana kita menghadapi hal-hal seperti itu supaya pikiran kita ini kita bisa menangkan ya? Pertama, of mind. Orang yang berkemenangan itu pikirannya adalah kekekalan. Oke? Tidak mikirkan yang sekarang ini. Jadi kalau ngalami harta diambil, dipersulit ya, chill lah itu. Kedua, bisa dibuat senjata. Persenjatai dirimu dengan pikiran siap menderita bagi nama Tuhan. Salib sekarang kan jadi perhiasan. Dari diamond, ada batu miranya. No, salib itu alat penyiksaan paling sadis. Lebih dari tali gantungan. Siap menderita, pikul salibmu. Ada yang bilang, enggak usah pikul salib, Yesus pikul salibnya kita. Pocok ngawur. Tetapi Tuhan mau not only, itu saya katakan, terlahir Savior, Mesias, Kristus, dan Tuhan. Jadi Yesus tetap juru selamat. Amin. Ada apapun. He's our rescuer, deliverer, healer. Jadi tidak usah takut tuh yang virus XBB itu. Sebab kalau saya baca X itu, kalau huruf Yunani kan ada hubungan sama Kristus. Tapi X itu kalau aksara Ibrani yang lama, itu huruf Taf. Akulah Alef dan Taf, Alfa dan Omega. Kan begini, hurufnya begini, seperti salib gitu. BB buat saya banyak berkat. Amin. Tidak perlu takut dengan ancaman dunia ini. Tidak perlu. Bolehkah Pak Arifin berdoa bagi kita semuanya, khususnya kita menghadapi tahun 2023 ini? Angkat tanganmu, minta yang paling penting, yaitu iman. Yang datang dari pendengaran, termasuk apa yang kita sampaikan hari ini. Biarlah imanmu bangkit. Tuhan merubah engkau dari ordinary kepada extraordinary, dari natural kepada supernatural. Amin. Di dalam nama dari Tuhan Yesus Kristus, aku ucapkan sekali lagi, yaitu kasih karunia, grace, mercy, rahmat, dan damai sejahtera dari Kristus. Dan dibaptislah engkau dengan kuasa dari yang tempat maha tinggi. Dan Tuhan menjadikan kalian man of faith, man of power, man of love, and man of sound mind. In the name of Jesus. Nama Tuhan dipermuliakan hidupmu. Jadi proof producer in Jesus name. Amen. Amin. Terima kasih Pak Arifin untuk waktunya yang sangat berharga dan perbincangan yang sangat memberkati kita semuanya untuk kita sebagai bekal dalam menjalani tahun 2023 ini. Demikian Kingdom People, perbincangan saya dengan Pendeta Timotius Arifin. Saya percaya bahwa tahun 2023 ini mari kita jalani dengan penuh semangat, penuh gairah. Karena Tuhan sudah ada di depan kita. Dan Dia memberikan anugerahnya yang menguatkan bagi Anda semuanya, keluarga Anda,
dan alamilah kemenangan. Saksikan terus di episode-episode berikutnya dalam program Kingdom Insight, His Gift for You.